Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, qaimin qaimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena rahmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufik serta ma'unah atau pertolongannya, di malam yang hening ini kita hadir di rumah Allah Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan Qiyam Ramadan. Semoga serangkaian amal kita, bacaan kita, gerakan-gerakan kita, bahkan niat yang ada di dalam hati kita, Allah menerimanya sebagai amalan-amalan yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kebetulan malam ini malam Jumat, malam ganjil, malam yang ke-23 dari pelaksanaan Qiyam Ramadan. Seandainya malam hari ini Allah turunkan yang disebut dengan Lailatul Qadar, betapa beruntungnya kita, betapa nasib baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar atau malam yang penuh kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan, tapi Allah menyatakan khairun, lebih baik. Ini yang harus kita garis bawahi. Kalau sama dengan saja 1000 bulan dibagi 12 bulan dalam 1 tahun, itu sama dengan 83 tahun lebih, 83,33 gitu. Kalau Allah menggunakan bahasa khairun, lebih baik, berarti memang lebih baik dari 1000 bulan. Pernyataan Allah khairun min alfi syahr itu, lebih baik dari 1000 bulan, itu yang maha tahu hanya Allah. Berapa lebih baiknya dari 1000 bulan, hanya Allah yang tahu. Kalau kita hanya matematika tadi itu 1000 bagi 12 sama dengan 83,33. Itu kalau kita matematik. Tapi Allah tidak matematik. Bisa saja lebih dari 1000 bulan, bisa 1100 bulan, bisa 1200 bulan, dan seterusnya. Oleh sebab itu betapa beruntungnya kalau seandainya, saya jadi gemeter, seandainya kita dapat Lailatul Qadar malam ini. Maka sengaja saya tadi setiap rakaat kedua saya bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, supaya di hati kita ada harapan, terbersit harapan kita mendapatkan
apa ya barokahnya daripada Lailatul Qadar itu. Jadi semoga saja Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar. Kalau malam ini beruntunglah kita. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah Lailatul Qadar turun malam ini, sebab kalau kita pastikan berarti besok malam, lusa dan seterusnya udah nggak perlu lagi. Maka itulah rahasia Allah. Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah? Supaya manusia, kata Rasulullah, berjaga-jagalah pada 10 malam terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil. Nah ini malam ganjilnya datang di malam Jumat. Subhanallah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah barangkali sedikit, karena ternyata sudah 3:30 lewat. Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril seraya berkata, ya Muhammad, Muhammad. Tentunya hadis ini bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad termasuk kita. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi pada waktu itu? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingat engkau bakal mati. Kalau disampaikan di Masjid Al-Hidayah ini, wahai jamaah Al-Hidayah, hiduplah semaumu, gitu kira-kira. Tapi ingat bahwa kalian bakal mati. Kalau sudah mati bagaimana? Masya Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Seluruh nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita, mulai dari fisik kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kepala, ini semuanya nikmat Allah. Kita menghirup udara yang namanya oksigen, yang namanya nitrogen. Dalam ilmu kesehatan dikatakan, ada yang memberikan satu penelitian, dalam 24 jam kita butuh 2288 liter oksigen dan 11.000 sekian nitrogen. Kalau diuangkan, maka sehari semalam 24 jam itu diperlukan biaya 185 juta. Belum makanan Pak, belum makanan sahur, makanan buka puasa, cuma nitrogen, oksigen dan nitrogen. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Setahun berapa? Tidak ada satupun orang yang miliarder sekalipun bisa membeli oksigen dan nitrogen yang kita butuhkan. Padahal kita kadang-kadang nggak merasa butuh nih, nggak merasa kita merasakan betapa banyaknya oksigen yang diberikan oleh Allah kepada kita. Panjang ceritanya kalau dipanjangkan. Yang kedua, ya Muhammad, ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu. Muhammad, silahkan kau cintai apa saja yang sedang kau cintai, tapi ingat bahwa engkau suatu saat akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Wahai jamaah Al-Hidayah, cintai apa saja yang kalian sedang cinta, sedang suka, tapi ingat, apapun yang kau cintai di dunia ini bakal kalian berpisah dengannya. Seorang suami istri yang katanya sehidup semati bakal dipisah dengan kita. Anak yang begitu kita sayangi suatu saat berpisah. Orang tua yang kita sayangi suatu saat akan berpisah dengan kita. Harta kekayaan yang kita sayangi suatu saat akan berpisah dengan kita. Ada ungkapan, harta yang kau makan akan menjadi kotoran, harta yang kau simpan dan engkau tinggalkan akan menjadi warisan dan cenderung menjadi rebutan. Harta yang kau amalkan di jalan Allah bakal kau jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja yang kamu suka, tapi ingat, seluruh perbuatanmu bakal dibalas oleh Allah. Jawabannya di akhir surat Al-Zalzalah.
faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik akan diberikan balasan yang lebih baik dari Allah, kalau buruk akan diberikan adab oleh Allah. Barangkali terakhir ini, wa'lam anna syarafan nas qiyamuhu billail. Semulia manusia itu akan menjadi mulia apabila dia mau sholat malam, bangun di malam hari seperti sekarang, kemudian menegakkan sholat. Insya Allah kita termasuk orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling terhormat, ya terhormat nih, wa istighna'uhu linnas, wa izzahu istighna'uhu linnas. Manusia yang paling terhormat adalah manusia yang merasa cukup jika dibandingkan dengan orang lain. Artinya apa? Apa yang ada pada dirinya dirasakan segala cukup, karena ini adalah pemberian keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada hikmah manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga puasa kita di hari yang ke-23 puasa yang lebih baik, lebih khusyuk, lebih khidmat dari yang sudah kita lakukan, sehingga kita bisa menuntaskan Ramadan sampai akhir Ramadan dan qiyamul Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان